Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sanitasi limbah B3 Rumah Sakit Rawemani Muhammadiyah Semarang dalam mata kuliah sanitasi rumah sakit. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Kurniawan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila. Perkenalkan, nama saya Erma. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nurhasana. Rumah Sakit Rawemani Muhammadiyah Semarang ini dibangun oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Semarang. Tujuan didirikan rumah sakit ini adalah sebagai sarana dakwah Muhammadiyah untuk mengenalkan agama Islam pada pasien ataupun pengunjung rumah sakit. Rumah sakit ini dibangun di Jalan Wonodiri nomor 22 Kota Semarang pada tanggal 27 Agustus 1975 Masehi. Rumah sakit Rawemani Muhammadiyah ini dibuka dan diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah ke-9, Haji Suparjo Rustam. Dalam waktu yang relatif sangat singkat, Balai Pengobatan Muhammadiyah dikenal masyarakat luas. Balai Pengobatan berkembang sangat pesat dan berubah menjadi rumah sakit tipe C. Seiringnya berjalannya waktu, pembangunan secara fisik dan perbaikan pun dilakukan. Pada tahun 1995, pembangunan gedung dengan 3 lantai untuk rawat inap dan aula yang diberi nama Gedung Ismail alaihissalam. Pada tahun 1997, pembangunan dengan 3 lantai untuk rawat inap diberi nama Gedung Ayub alaihissalam. Pada tahun 2009, pembangunan gedung dengan 4 lantai untuk pelayanan IGD, bedah sentral, ICU, dan poliklinik diberi nama Gedung Adam alaihissalam. Dan pada tahun 2015, pembangunan gedung dengan 7 lantai untuk rawat inap diberi nama Gedung Sulaiman alaihissalam. Saya akan melanjutkan presentasi dari Wawan. Standar yang terkait dengan aspek sanitasi rumah sakit ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi yang pertama pengurangan dan pemilahan limbah B3, yang kedua penyimpanan limbah B3, yang ketiga pengangkutan limbah B3, yang keempat pengolahan limbah B3, yang kelima penguburan limbah B3, dan keenam penimbunan limbah B3. Berikut data hasil observasi Rumah Sakit Rawemani Muhammadiyah. Tata cara dan persyaratan yang pertama yaitu pengurangan dan pemilahan limbah B3 yang memenuhi persyaratan yaitu pemilahan dilakukan dekat dengan sumber, mengganti termometer, melakukan tata kelola lingkungan, memantau aliran bahan kimia, limbah benda tajam harus dikumpulkan, limbah jarum dan seringas harus dipisahkan, limbah farmasi kadaluarsa dikembalikan ke penyuplai. Yang tidak memenuhi persyaratan yaitu metode pembersihan tidak berbahaya, melakukan sterilisasi botol dari kaca, melakukan daur ulang, memisahkan limbah B3. Tata cara dan persyaratan yang kedua yaitu penyimpanan limbah B3, persyaratan lokasi penyimpanan. Daerah bebas banjir dan tidak rawan bencana alam. Lokasi penyimpanan diberikan tanda, lokasi penyimpanan tetap jauh dari masyarakat. Letak lantai kedap impermeable berlantai beton atau semen, tersedia sumber air atau kran air, mudah diakses untuk penyimpanan limbah, dapat dikunci untuk menghindari akses pihak tidak. Kemudian limbah diletakkan di wadah sesuai kategori, memberikan simbol dan label B3 di wadah. Kemudian penanganan limbah dilakukan hati-hati. Yang tidak memenuhi persyaratan yaitu peralatan pembersihan APD dan wadah atau kantong limbah diletakkan dekat dengan lokasi fasilitas penyimpanan. Kemudian pembersihan TPS, dinding, lantai setiap hari. Kemudian volume paling tinggi limbah adalah 3/4 volume wadah. Kemudian penyimpanan limbah B3 di TPS maksimal 2 hari. Tata cara dan persyaratan yang ketiga yaitu pengangkutan limbah B3 yang memenuhi persyaratan yaitu pengangkutan limbah dilakukan dari ruangan setiap pergantian petugas atau sesering mungkin. Kemudian kantong limbah yang terisi 3/4 dari volume harus ditutup atau diikat dengan kuat. Limbah harus dikumpulkan minimum setiap hari atau sesuai kebutuhan. Kemudian setiap pemindahan wadah atau kantong limbah harus segera diganti dengan wadah atau kantong baru dan sejenis.
Kemudian wadah atau kantong limbah baru selalu tersedia. Kemudian alat pengangkutan limbah di in situ didesinfeksi setiap hari. Personil limbah dilengkapi APD menunjukkan personil yang bertanggung. Kemudian yang tidak memenuhi persyaratan yaitu setiap kantong limbah harus dilengkapi simbol dan label. Alat pengangkut berupa troli atau wadah beroda dapat dibongkar muat, mudah dibersihkan. Kemudian menghindari area yang dilalui banyak orang atau barang, tidak menggunakan lift yang sama dengan pengunjung. Saya akan melanjutkan presentasi dari Erma. Pembahasan, ada 4 faktor yang diteliti dalam pengolahan limbah B3 di Rumah Sakit Romani Semarang. Faktor yang pertama, karakteristik limbah B3 Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Jumlah limbah B3 bulan Januari sampai April tahun 2017 sebanyak 6.688,4 kg. Jumlah limbah B3 yang dihasilkan paling banyak terdapat pada ruang perawatan. Yang kedua, pemusnahan limbah B3 diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PT Ara Environmental Indonesia. Seluruh limbah B3 rumah sakit telah 100% dikelola. Hal ini dikarenakan pihak rumah sakit belum mempunyai insinerator. Faktor yang kedua, evaluasi tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan limbah B3. Yang pertama, lokasi TPS sudah sesuai dengan peraturan yaitu sejauh 300 meter persegi. Sarana dan fasilitas TPS juga sudah lengkap. Yang kedua, kebersihan TPS masih kurang, terjadi penumpukan dan cacaran limbah B3 pada TPS. Kendala yang ada yaitu penyimpanan limbah dilakukan lebih dari 48 jam, sehingga menyebabkan penumpukan limbah. Pembersihan TPS tidak dilakukan secara setiap hari, serta kurangnya jumlah petugas dan pengawasan terhadap TPS oleh pihak sanitasi. Faktor yang ketiga adalah evaluasi tata cara dan persyaratan teknis pengurangan dan pemilahan limbah B3. Yang pertama, upaya pengurangan limbah B3 dengan mengganti termometer merkuri dengan termometer digital yang digunakan di lab. Hal ini dikarenakan untuk mengurangi limbah B3 yang dikeluarkan oleh laboratorium. Yang kedua, pihak farmasi melakukan pemantauan distribusi pembuangan bahan kimia dan farmasi. Hal ini untuk memantau aliran bahan kimia sampai dengan pembuangannya sebagai limbah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Yang ketiga, kesalahan pewadahan limbah B3 dan limbah non-B3 serta pencampuran limbah obat atau farmasi dengan limbah non-B3. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran petugas dalam membuang limbah sesuai dengan kategorinya. Belum ada program khusus untuk pemilahan limbah farmasi sehingga pihak sanitasi belum mengajukan pengadaan kantong plastik coklat. Yang keempat, belum ada prosedur khusus untuk reuse jerigen HD. Kendalanya, dari pihak rumah sakit belum mempunyai komitmen untuk melakukan pengurangan, serta belum dibentuknya SOP khusus untuk pengendalian pengurangan jerigen HD. Faktor yang keempat, evaluasi tata cara dan persyaratan teknis pengangkutan limbah B3. Yang pertama, petugas menggunakan APD dan menggunakan troli khusus saat mengangkut limbah dari setiap ruangan penghasil limbah B3. Waktu pengangkutan 2 kali sehari. Yang kedua, pengangkutan limbah B3 belum memiliki rute khusus sehingga masih sama dengan area yang dilalui pengunjung. Kendalanya, karena pihak rumah sakit belum membuat rute khusus untuk pengangkutan limbah B3. Presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Casa. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama, belum dibentuk program khusus untuk pengurangan limbah B3, kebijakan dan standar prosedur operasional atau SOP mengenai upaya pengurangan limbah B3. Yang kedua, pada tahap pemilahan ditemukan percampuran limbah B3 medis seperti sarung tangan, masker, posable, dan botol obat-obatan yang dibuang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, penyimpanan limbah B3 di TPS melebihi batas maksimal penyimpanan sehingga terjadi penumpukan limbah B3 pada TPS serta kebersihan TPS kurang terjaga. Yang keempat, belum memiliki jalur khusus untuk pengangkutan limbah B3 dan juga belum mencantumkan simbol dan label sesuai klasifikasi limbah yang diangkut. Untuk sarannya, yang pertama meningkatkan upaya pengurangan limbah B3 dengan adanya standar prosedur operasional atau SOP dan ditangani oleh petugas yang bersangkutan dengan menambahkan tenaga sanitarian.
Yang kedua, menyediakan kantong plastik berwarna coklat untuk menampung limbah kimia dan farmasi, serta adanya pemisah dan penanganan limbah B3, penyediaan bin di setiap gedung. Yang ketiga, adanya tugas dan tanggung jawab mengenai pengangkut limbah medis yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan serta perhatian khusus terhadap TPS limbah B3 agar tidak terjadi penumpukan dan cacaran limbah B3.